Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah teks ceramah mengenai koruptor adalah musuh negara dan agama. Segala bentuk penyelewengan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut sebagai tindakan korupsi. Tindakan korupsi ini sudah merajalela di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Setiap kali kita membuka handphone ataupun televisi, pasti kita akan menemukan kasus tindakan korupsi. Mulai dari kekuasaan tertinggi seperti pejabat hingga RT maupun RW. Mengapa di Indonesia kasus korupsi ada hal yang wajar? Karena para pelaku korupsi ini berpikir bahwa jika mereka ditangkap, bahkan dipenjarakan, dan mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, justru mereka akan semakin menjadi-jadi. Banyak akibat yang disebabkan oleh tindakan korupsi, yaitu kemiskinan. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan dikorupsikan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Para pelaku korupsi harus diberi hukuman yang setimpal atau bahkan dihukum mati. Negara kita bukan hanya membutuhkan orang yang mempunyai kepintaran saja, tetapi kita membutuhkan orang yang mempunyai kejujuran yang besar dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Adapun koruptor kelas kakap, maka tidak tanggung-tanggung yang dia embat sampai miliaran bahkan triliunan. Dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau urusan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah gulul, belenggu harta korupsi, yang akan dia bawa pada hari kiamat." Adi berkata, maka ada seorang lelaki hitam dari Ansor berdiri menghadap Rasulullah. Seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, copotlah jabatan yang kau tugaskan." Rasulullah pun bertanya, "Ada apa gerangan?" Dia menjawab, "Aku mendengar engkau berkata demikian." Rasulullah pun berkata, "Aku katakan sekarang, bahwa barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau urusan, maka hendaklah ia membawa seluruh hasilnya, sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka ia boleh mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh." Adapun firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim, supaya kamu mendapat sebagian harta benda orang lain dengan cara jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mencegah terjadinya korupsi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Maka dari itu, marilah kita tanamkan sifat jujur dalam berbicara maupun bertindak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.